suka atlet-atlet berprestasi mereka gitu kan. Sementara mereka support. Sumatera Barat tidak bisa mensupport karena lo tergabung di IOD yang lah disahkan oleh KONI Sumatera Barat. Belum. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana basuh balik jo yang tabuzir, yang pagi budak zerenge di pot bunga. Hari ko sana, yang samo di kecan anak muda ndak dulu sana. Papa muda. Papa muda. Berapa orang nak? Baru satu. Baru satu umur. Umur di atas 30 lah, di bawah 40. Umur anak nak umur situ mau tanya dah. Umur udah 6 tahun, udah SD. Iko dia di Ambo, namanya Tommy Romindaru, tapi lebih akrab dipanggil Bintang nak. Ya. Kalau dalam sile ada istilah tuo sile. Nah, Bintangko sana nyo adalah tuo b-boy di Sumatera Barat. Ya. B-boy kok panggilan atau sebutan untuk anak-anak penyuka breakdance. Breakin namanya sekarang. Breakin boy kalau bukan b-boy lagi. Ya, b-boy itu singkatannya breakin boy. Oh, breakin Kalau boy. ceweknya bigger, breakin girl. Breakin girl. Ya. Nah, itu istilah itu memang sangat modern. Tapi Dulunya breakdance. Tapi itulah mendunia istilah tersebut, dan luar biasa. Sana mungkin tidak tahu banyak bahwa banyak anak-anak muda di Sumatera Barat, di Kota Padang yang menekuni bidang kok ya Bintang ya. Ya. Nah, Bintang certos Bintang sejak tahun bara, sejak umur bara lah atau tahun bara menguasai breakdance kok. Awalnya itu dari 2002 bang. 2002 berarti kini sekitar 18 tahun. 18 tahun. Aha. Waktu kelas 2 SMA di Jakarta. Tuh. Dulunya Bintang ini kan atlet. Atlet apa dulu? Gimnastik, senam. Oh, senam. Oke. Senam. Jadi Semen Padang biayakan sekolah di Ragunan, sport school, sekolah olahraga ya. Di Ragunan ya. Di Ragunan, latihan di Senayan. Jadi di waktu itu lagi in-innya di Jakarta itu B-boy di Parkir Timur. Parkir Timur. Iya, Parkir Timur Senayan. Jadi iseng-iseng main ke sana karena udah punya basic gimnastik. Jadi untuk materi-materi dasar sama akrobatiknya lah repek lah. Repek. Terus pindah ke Padang 2003. Baru dirikan komunitas B-boy di Padang. Jadi kini punya komunitas B-boy masih ngelola komunitas B-boy. Apa nama komunitas B-boy? Komunitas Padang Breakin sekarang, Bang. Oh, Padang Breakin. Ya, itu kalau West Sumatera Dance Community sama. Oh, itu skopnya Sumatera Barat. Ya. Namanya West Sumatera Dance Community. Dan itu yang tergabung di situ memang anak-anak breaking. Anak breaking, dancer. Oh, dancer. Iya. Dancer kok masuk street dance. Ya. Nah, ada orang yang mengecek dan mitos kok beredar, entah ya mitos tenda tuh mako ditanya ke Bintang sana. Bahasa anak-anak B-boy kok adalah anak-anak muda yang nak tantu karajo, nak tantu ojo, biasalah namanya street dance, tarian jalanan, jalan menari di jalan atau baa, dan itu selalu punya anggapan negatif. Bapak nape Bintang dengan hal itu? Sebenarnya sih Bang, cuman mungkin pandangan orang aja sih. Pandangan. Tapi kalau misalnya orang yang benar-benar tahu, pas kita masuk ke Taman Budaya ini juga banyak kok seperti orang-orang kesenian yang support kita gitu loh. Karena kalau dari kita sih atau dari Bintang sendiri sih, terserah orang anggapinnya kayak gimana. Itu kan penilaian mereka. Iya. Tapi dalam arti kitanya kalau Bintang malah lebih positif karena punya kegiatan, terus hobi, olahraga, apalagi kayak sekarang ini kan cuma olahraga ekstrim nih, atau olahraga masyarakat lah. Jadi seganti olahraga juga. Jadi untuk hidup itu sendiri ada program. Seperti dulunya awal mulai sekolah, pulang sekolah, istirahat sore, latihan pulang gitu loh. Jadi udah capek latihan kita pulang. Jadi untuk kegiatan seperti bermain atau yang apa, kita mainnya di latihan aja gitu, ketemu teman-teman, silaturahmi, ketemu malah komunitas kita yang ketemu ini teman-teman dari luar selalu datang ke Taman Budaya. Oh, tempat latihan komunitas breakdance Padang, breaking Padang itu di sini loh gitu loh. Malah kita bisa menjalin silaturahmi se-Indonesia, malah kita sampai ke Singapura, ke Malaysia juga kan. Punya link, punya hubungan iya, dengan punya mereka, hubungan, punya silaturahmi, terbangun persaudaraan gitu kan. Iya, karena komunitas ini mendunia, Bang.
Maksudnya dalam artian ini nggak padang aja gitu loh. Maksudnya kita dunia dengan ini kita punya banyak teman sedunia, apalagi kayak zaman seperti sosial media kayak gini gitu loh. Orang lihat kita upload video kita, mereka support dan mereka bantu juga kalau apa-apa kekurangan kita di sana ya kan. Iya. Nah, sana perlu ketahui bahwa breakdance tersebut kinilah diakui dunia, bahkan bahwa itu adalah bagian dari olahraga ya. Iya, jadi olahraga sekarang Bang. Jadi olahraga dan itu sudah masuk ke Olimpiade. Olimpiade kita mulai Olimpiade di Prancis 2024. 2024 cabang breaking atau b-boy dan b-girl itu dipertandingkan di Prancis 2024. Berarti kalau Olimpiade lah berarti SEA Games, Asian Games. SEA Games udah, kemarin SEA Games kita peraih medali emas loh, Bang. Indonesia ya? Indonesia, b-girl itu b-girl Cindy teman dari Jakarta. Itu dia bisa mengalahkan tuan rumah. Akhirnya dia mendapat medali emas di olahraga breakdance atau breaking di bagian wanita. Nah ini itu salah satu prestasi yang telah dibantahkan oleh prestasi dari kemampuan mereka di sana, karena selama itu selalu mendapat pandangan negatif tentang anak-anak b-boy dan b-girl itu. Akhirnya mereka buktikan diri, mereka bisa punya prestasi dan ternyata siapa? b-girl Cindy itu peraih medali SEA Games. SEA Games di Filipina kemarin. Di Filipina. Luar biasa. Nah, bagaimana dengan Sumatera Barat? Sumatera Barat sih kita Bang, itu sebenarnya dari SEA Games ini kita ke PON. PON Bandung itu tuh udah jalan breakdance-nya ke IOD namanya Bang. Kalau kita Ikatan Olahraga Dansa Indonesia. Dance Sport Indonesia. IOD. IOD. Ya. Dan ini PB pusat Bang. IOD Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia. Ya. Itu induk olahraga nasionalnya. KONI. Iya Pak, dan itu bagian dari KONI. PB, ya. PB KONI. Dan Sumbar sudah terbentuk? Kita udah ngajuin sih Bang. Tapi untuk ini karena kita lagi semangatnya, apalagi untuk kejuaraan ini teman-teman kita di luar Sumatera Barat sudah bertanding gitu loh. Kita udah coba buat pengurusan, kita udah susun juga. Kita udah lapor ke IOD pusat. IOD pusat mungkin nggak tahu lah apakah udah mengirim pengurusan kita ke KONI atau kayak gimana. Tapi di beberapa teman kita pengurus kemarin itu udah coba ke KONI ya. Waktu itu saya nggak sempat karena operasi cabut pen. Jadi ada beberapa teman yang datang lagi ke KONI kita, cuman nggak tahu nih tanggapannya sampai sekarang. Jadi saya termasuk sedih juga sih dalam artian kayak gini. Mungkin kayak gimana ya, olahraga baru loh. Dan kita untuk event mandiri aja, seperti kita ikut pakai dana sendiri, kita tabung berangkat dan ketemunya orang-orang yang tanding di kayak PON atau prapon ini juga Bang. Artinya juga atlet-atlet berprestasi mereka gitu kan. Sementara Sumatera Barat tidak bisa mensupport karena ini belum tergabung di IOD yang lah disahkan oleh KONI Sumatera Barat. Belum, kalau disahkan KONI Sumatera Barat belum. Belum kan? Belum, di IOD Sumatera Barat, di KONI Sumatera Barat belum ada olahraga kita. Tapi di teman-teman yang lain di Jawa, di Medan, di Pekanbaru, mereka emangnya memang betul kawan-kawan b-boy pergi tanding itu pakai peti dana surang? Betul Pak. Kalau untuk kita pergi kayak ada temannya juga ke Korea ya. Ada kawan di Sumbar yang ke Korea? Sumbar kita berangkat ke Korea, tanding di Korea. Itu ada Putra sama Spoky. Dan zamannya Bintang dulu kita bawa tim ke Singapura, itu pertandingan dunia lagi. Kita ikut namanya Pabrik Randang, tetap mengangkat nama Sisakin Cintanya ke Sumatera Barat lah. Kita buat nama tim kita tuh Pabrik Randang. Dengan tulisannya pabrik tuh padang breaking randang gitu loh. Randangnya itu kita plesetkan jadi ngedang gitu loh. Jadi orang taunya tetap Pabrik Randang. Jadi memang kesan dengar sementaranya orang nganggapnya di Sumatera ini adalah pabrik randang gitu loh. Itu kita kasih nama, dan kalau kita artiannya sendiri lagi beda lagi. Dan itu dana sendiri? Kita dana sendiri Bang. Dana pribadi masing-masing? Dana pribadi ya. Ke Malaysia juga kita tanding 2013 itu. Nggak pernah ngajukan itu proposal ke pemerintah? Ada tetap. Kalau di pemerintahan selalu bilang kayak gini, ini kan belum tergabung di olahraga, jadi kita nggak bisa dana seperti itulah. Kalau tergabung gini mah? Kalau sekarang iya
tapi di Kendalanya secara birokrasi alun bisa, karena alun tak gabung di KONI. iya, IOD sendiri, IOD Sumatera Barat itu belum ada Di KONI. Iya. Jadi perlu sebetulnya pergerakan cepat dari Ya. orang-orang KONI Sumatera Barat agar ikut di legalitas Ya. segera, sehingga atlet-atletnya kok wah punya kemampuan atlet yang banyak sebetulnya dah. Iya, banyak. Banyak kawan-kawan Dan kan. pengaman pun tidak sekedar nasional, Bang. Mereka udah sampai ke sekolah Indonesia kemarin di juara juga gitu loh di itu ada namanya street itu yang Kemenpora ngadain IOKSI. Yoksi. Iya, IOKSI ini udah berapa tahun diadain. Dan kebetulan Bintang kan juga di Sumatera Barat kan ketuanya nih Sumatera Dance Community dan di Indonesia kan ditunjuk juga sebagai pengurus B-Boy Indo, Bang. Pengurus B-Boy Indo. Iya. Salah Dan di Indonesia Bintang terlibat. terlibat ya. Di kita ada presidennya B-Boy Indo, komunitas B-Boy se-Indonesia lah. Iya, yang iya. diperhatikan oleh Kemenpora sama Formi. Bintang terlibat sebagai pengurus di Iya, situ. terlibat. Bintang dipanggil. Untuk orang Sumatera Barat berapa orang? Sumatera Barat cuma satu, Bang. Bintang Untuk dipanggil. bagian Sumatera itu cuma 2 orang. Heeh. Itu ada Ne dari Aceh Heeh. dan Bintang dari Sumbar. Untuk tergabung di pengurus besarnya komunitasnya pengurus B-Boy Indo. Nah, sana semakin jaleh sebetulnya bahwa adik-adik kita yang bergerak di B-Boy kok dalam dunia breaking ya, Ya. istilahnya tuh, dan lah punya prestasi dunia. Dan di Sumatera Barat ada yang pernah mendapatkan prestasi? Ada Ada. banyak mereka yang dapat prestasi yang juara-juara di event nasional dan teman-teman kita tuh udah banyak berprestasi, Bang, berpartisipasi juga di nasional kayak Jadi pertanyaan bagi Ambo sana, ketika mereka lah berbuat dalam menunjukkan kemampuan dan akhirnya sudah melakukan lobby-lobby secara birokrat, ternyata kok belum juga direspon yang salah siapa gitu. Nah, itu akan tentu jadi pertanyaan besar bagi kita semua. Karena sayang sekali, ternyata banyak adik-adik kok yang punya prestasi dan ternyata mereka tidak hanya sekedar gerak sana gerak sini jumplatan tunggang-tunggiaknya bergerak enggak, tapi ternyata ada prestasi di balik itu. Oke, kini Bintang, kalau kondisinya seperti itu, apa langkah ke depan? saya pengennya sih, Bang, komunitas B-Boy Sumatera Barat ini merasa iri dan sedih sih, Bang, sama teman-teman yang lain gitu loh. Kenapa kita enggak, yang lain bisa gitu loh. Itu aja yang Provinsi lain mendapat dukungan dari iya, pemerintahnya, dari KONI-nya, dari KONI-nya, sedangkan kita tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Dilirik pun enggak gitu kan. Iya. Betul. Ironis ya kondisi Sumatera Barat hari ini, dan Ambo pun galak-galak sebenarnya sada. Nah, dengan seperti itu kawan-kawan masih tetap semangat atau bahak ini? Masih, Bang. Masih, Kalau di saat pandemik ini kita juga masih ya namanya olahraga ya. Satu lagi udah teman-teman atau adik-adik ini untuk di breaking ini sendiri bukan lifestyle aja, Bang, tapi udah seperti olahraga untuk kebutuhan. Untuk kesehatan juga ya. Kayak pandemi ini kita kan berapa lama event kita nggak jalan. Iya. Dan kita selalu untuk support adik-adik yang baru, kita selalu ngadain event. Event. Dan beberapa ada juga yang disupport kan. Dan ya sekedar kayak kita ngumpul tag money, ngumpulin insert, nanti yang juara ke sana dapatnya, dan beberapa teman-teman pengusaha atau swasta itu support gitu loh. Dan support. Ya, kalau swasta atau pengusaha ini bagus nih buat anak muda gitu loh. Pihak swastanya selalu bilang kayak gitu, kita nggak minta, dan mereka pun buat event lah biar kita yang support katanya. Selalu kita dapat. Tapi pernah enggak kalian anak-anak B-Boy itu kan selalu identik dengan dunia modern. Pernah enggak kalian coba kolaborasikan musik-musik kalian dengan seni tradisi? Pernah, Bang. Kalau soal itu tuh kita udah gabung apalagi di timnya Bintang juga kan. Ini karena untuk komunitas ini basicnya udah bagus. Dan ada beberapa adik-adik saya itu udah gabung juga di kontemporer. Mereka berkesenian juga, nggak sekedar idealis sama ini nih. Kalau kita di Taman Budaya, kita nggak di idealis sama B-Boy aja gitu loh. Kita saling berbagi ilmu, dalam artian berbagi ilmu dan
berbagi apa ya, seperti kita ikut juga apa sih yang ada di Taman Budaya, karya-karya seni yang lain gitu loh, kayak teater, Iya. kayak kontemporer gitu juga. Jadi kan? sana anak-anak B-boy terutama yang di Taman Budaya Sumatera Barat, mereka sebetulnya sangat peduli pula dengan perkembangan seni budaya di Sumatera Barat. Itu terbukti dengan banyaknya mereka terlibat secara aktif untuk menonton setiap pertunjukan, apakah itu pertunjukan tari, pertunjukan teater, pertunjukan musik. Karena mereka lah menyadari pentingnya kebersamaan dalam mengembangkan seni budaya, dan walaupun yang namanya breakdance tadi masuk ke dalam kategori olahraga. Nah, Ya, kategori olahraga. sebabnya tergabung di IODI, Ikatan IODI, IODI? Ikatan Olahraga. Ya, olahraga dan sport. Dan sport sama tahu salah nari sambil olahraga. Seperti itu gambarannya. Dan pemerintah harus capek merespon kondisi kok. Kira-kira kini ada bara orang yang tergabung di Kalau komunitas untuk Bintang. komunitas breakdance kita tuh lebih dari 70 orang. Itu Iya. bisa kita jadikan atlet Iya, di Sumatera Barat sebetulnya. iya. Dan itu tuh dari generasi gitu loh. Maksudnya dari yang kecil sampai yang besar yang tergabung dari grup kita itu mereka ya sekitar 70-an lah. 70-an itulah aset yang besar sebetulnya untuk Sebenarnya menjadikan iya. atlet di Sumatera Barat. Nah, Mm-mm. nah, yang lah sudah artinya sudah teruji untuk bertanding di tingkat nasional, di tingkat dunia, di tingkat Asia tuh ada bara orang kini yang lah sana kok IODI terbentuk di Sumatera Barat, lah punya atlet tetap ada sekitar bara orang. Kalau yang untuk ke nasional itu kita 15 orang itu udah kuat sekali mereka. Udah 15 orang ini udah rata-rata mereka udah berprestasi di nasional lah gitu. Jadi yang Sumatera Barat PON sudah diadakan. PON udah diadakan. Yang awalnya dulu IODI ini udah adanya di Bandung. Bandung. 2016 kebetulan saya juga juri di gimnastik Bang, juri nasional. Dan sempat saya pantau juga. Dan di 2020 ini yang diundur di PON Papua karena pandemik itu diundur 2021, itu diadakan lagi dan udah ada breakdance di dalamnya. Dan prapon kemarin di Bali. Kita bulan ikut. Agustus. Kita enggak. Karena apa kita enggak ikut? Karena kita enggak ada, enggak disupport oleh KONI. Nah, berarti untuk Papua Sumatera Barat Enggak. tipis harapan? Tipis. Ya pastinya enggak bukan tipis lagi yang enggak ikut Sudah pasti tidak ikut. karena kita enggak ikut prapon. Prapon ini syarat seleksi menuju PON. Betapa malangnya Sumatera Barat tidak ikut salah satu cabang olahraga yang sebetulnya luar biasa kok sana, karena ini di dalamnya adalah anak-anak muda dan segi Bintang dan kemudian kawan-kawan merasakan seperti apa ketika kalian tidak bisa ikut prapon dan sudah dipastikan kalian tidak bisa ikut PON. Ya bisa dibilang Kalian menghubungi KONI Sumbar sebelum prapon, sebelum prapon lah. kalian lah mendesak untuk Sudah. dibentuk segera, Itu tapi respon pengurusan lelet. itu tuh udah kita urus dari tahun 2018. 2018 kita udah coba, ada beberapa kakak di Kemenpora Padang, di Dispora Padang udah itu coba kasih pakai kita, dia salah satu pengurus juga, dia kasih gambaran terus IODI ini kayak gimana, dia yang bentuk kepengurusan juga awalnya itu, ya kan. Tapi udah kita coba sih Bang, mungkin nggak tahu lah, mungkin faktor dana mungkin ya, karena kalau misalnya IODI ini kayak praponnya kemarin itu di Jakarta atau di Sumatera, mungkin kita ikut Bang, kita berani pakai biaya sendiri gitu loh. Tapi dengan ke Bali itu Emang dengan bisa biaya- Pak mengikuti prapon dengan dana sendiri? ya palingan kita cobalah untuk itu, sekarang mengenalkan lagi lah kita. Bukan, dana mungkin bisa dicari kawan-kawan pribadi. Tapi untuk masuk ke situ, awak kan tidak mungkin ujuk-ujuk datang, kami mewakili Sumatera Barat. Sementara Enggak. kan awak tidak punya surat dari Enggak. KONI. Ya makanya kalau mana tahu kita coba hubungi kan, kalau bisa IODI nggak mungkin mempersulit atletnya gitu kan. Tapi kita minta pengakuan lagi, pengen pembuktian gitu loh. Kita pakai dana mandiri, kita belum diakui IODI, kita masih saja mau untuk membela Sumatera Barat, kita mau lihatkan prestasi. Kalau prestasi kita bagus, dapat medali sekurangnya perunggu aja, dan kita lolos untuk ke PON, pasti lebih bagus kan Bang. Masih kita punya niat seperti itu gitu loh. Tapi keadaannya sekarang itu kan kita cuman dana lagi, karena 2 kali pesawat juga, penginapan juga di sana, kehidupan di Bali juga kayak gimana. Ya pastinya kita nggak punya dana itu, sekurangnya kita ngabisin satu orangnya itu 10 juta. Iya kan?
untuk ke sana. Miris yang sana mencari kondisi Sumatera Barat dan kok kaibo adik-adik kau baca ronyo. Yo ndak ingin hanya sebatas ibu, sebatas berbuat. Dan sayang sekali rasanya Sumatera Barat yang punya atlet-atlet yang punya potensi lebih ternyata serpoiko kondisinya, dan itu perlu rasanya mendapatkan perhatian lebih pula dari KONI Sumatera Barat. Mudah-mudahan yang bisa basuh jorang KONI Sumatera Barat dan akan bertanya masalah iko di sana. Oke, lanjut balik. Kemudian kini oke lah. Berarti kan tidak putih asa untuk tetap mengurus iko kan? Enggak lah. Enggak lah ya. Apalagi Bintang dari 2002 lagi, Bang. 2002 lah di sini nih duit. Memang sekarang udah keluarga, memang time-nya ngawasin adik-adik. Nggak terlalu banyak lagi ya kan, tapi selalu buat event lah. Tapi regenerasi kan jalan. Nah itu salah satu syarat mungkin masih untuk bisa jadi b-boy kok. Banyak orang tua mungkin anak ambo ikut tapi ketek baru ada kenalan enggak dari segi usia atau baa? Enggak sih Bang. Kalau ini sama dengan olahraga atau kesenian lainnya, itu memang dipupuk dari umur sejak dini gitu loh. Karena nantinya event ini kita juga ada rapat di pengurus forum B-Boy Indo ya. Kita memang mau buat kelasnya gitu loh, dengan kelas umur junior gitu kan, dengan O2SN-nya, umur-umur ya skalanya umur usia dini lah gitu lah. Karena ini peluang kita lebih bagus, mereka nantinya membinanya lebih untuk saat mereka besar nanti lebih bagus gitu loh. Jadi memang dari usia dini dan tidak ada batasan waktu. Ada batasan umur untuk menggali kayak olahraga b-boy ini, bebas. Mau umur pun berapa terserah, karena di luar saya lihat ada bapak-bapak yang udah tua masih mau dia belajar, karena ini kan nggak sekedar hobi tapi udah menjadi olahraga. Ya kan? Iya, pembicaraannya menarik dan sana. Jadi Bintang ko memang cukup lamonyo sebagai b-boy di Sumatera Barat dan lah kanyang jo asam garam persoalan b-boy di Sumatera Barat. Dan anak-anak b-boy kita di Sumatera Barat ternyata lah memberikan bukti nyata bahwa mereka juga punya prestasi yang luar biasa. Bahkan mereka mau berkorban dari segi materi, pergi lomba kemana saja menggunakan dana sendiri. Rasanya sudah patut pemerintah Sumatera Barat untuk melirik kok. Ada pesan yang akan disampaikan? Untuk pemerintah Kota Padang ya, seperti Dispora atau KONI Sumatera Barat. Semoga IOD ini di Sumatera Barat untuk PON berikutnya itu ada di, kalau nggak salah itu 2024 Bang. Mungkin atau 2025 itu adalah Aceh dan Medan. Aceh dan Medan? Iya, Aceh dan Medan mengambil tuan rumah untuk PON 2025. Kalau misalnya harusnya kan 2024 nih, sekali 4 tahun. Semoga IOD kita udah terbentuk Sumatera Barat, dan karya-karya seni kita seperti kesenian IOD itu juga ada line dance, banyak sekali cabang ya, seperti kesenian tradisional. Itu udah jadi olahraga juga Bang. Dan ada berapa bagian yang jadi olahraga? Iya. Okay. Break dance di dalamnya, ya kan, dansa, ya kan. Kita nggak kalah jauh kok dari mereka gitu loh Bang. Iya. Saya berharap sih semoga cepat terbentuk dan support, apalagi tempat latihan juga dari KONI-nya atau dari Spora mengasih kita tempat latihan, jadi lebih ada program kita ke depannya gitu loh. Jadi berharap di Prapon atau PON di Aceh Medan, Sumbar udah ini bisa mengirim atlet breakdance-nya. Kalau atlet sudah ada, untuk pelatih kita punya? Saya sih Bang, kalau untuk melatih kebetulan saya udah nggak aktif lagi di B-boy-nya, ya sekedar olahraga. Tapi untuk materi pelatihan saya punya, karena saya atlet, dan kedua saya memang jurusannya olahraga. Nah, sana artinya Sumatera Barat punya atlet B-boy dan juga punya pelatih. Yang tidak punya adalah legalitas. Benar. Legalitas untuk menuju forum-forum nasional maupun forum dunia. Itu perlu jadi perhatian, dan ambo cukup bangga banca lihat adik-adik ambo yang berkiprah di situ, terutama yang di Taman Budaya. Nah, di sana
Iko hal yang miris bagi Sumatera Barat dan akan jadi catatan penting bagi kita bersama. Iko baru cie persoalannya hadir nak Bintang. Ada lain kali sampai Bintang? Ya itu aja sih, saya pengennya Sumatera ini jauh lebih maju lagi dan berprestasi lagi di olahraganya di ke depan harinya gitu loh. Oke. Semoga apapun olahraganya dari KONI juga memperhatikan gitu loh. Apapun olahraganya, jadi kita nggak seperti di anak tiri anak kandungkan gitu loh kan. Oke. Iya, dan support semua olahraga, apalagi yang bayangannya prestasinya udah ada gitu loh. Jangan disia-siakan karena salah satu kebanggaan Sumbar juga nantinya. Di saat mereka nggak ada olahraga baru dan olahraga lamanya seperti itu, misalnya cabang baru kalau rasanya bisa kita lihat berpotensi lebih bagus kan diikut sertakan dan kita juga dapat medali dan setelah satunya jadi kebanggaan dari Sumatera Barat gitu ya. Mereka tetap membawa nama Sumatera Barat itu akhirnya Bintang. Ya. Oke, Yuan Tagia kini bahasa Indonesia sana. Nah, untuk seluruh Indonesia, para b-boy Indonesia, b-boy girl-nya juga, selalulah berusaha dan kami di Sumatera Barat juga akan berusaha lebih baik agar kami setara dengan kalian di provinsi lain juga diakui oleh KONI provinsi yang kalian miliki. Suatu saat KONI Sumatera Barat saya yakin akan melegalitaskan b-boy Sumatera Barat menjadi atlet yang bisa terjun di kancah nasional dan dunia. Cukup. Mudah-mudahan ke depan kita undang lo dan b-boy lain menunjukkan prestasinya di Port Bungo. Sana Tommy Romindaru, Bintang b-boy Sumatera Barat masuk di Port Bungo, kita tunggu dan lain Cik 2 3. Lah, habis anak. Lah. No, lebih.